depan pelvis semampunya, boleh nempel pelvis, boleh di sini semampunya, ibunya boleh pelan-pelan, boleh langsung mundur begini, boleh begini, inhale dan exhale. Inhale open chest dan exhale. Nah itu dia sambil mengalami kontraksi, sambil menunggu pembukaan, sambil menunggu penurunan kepala, itu dia dari dulu. Artinya dia akan teralihkan, tidak merasakan kontraksi, kepalanya juga turun ke panggung atau turun. Ke Upavista Konasana ini tadi, Upavista Konasana. Nah ini kalau kamar bersalinnya luas ya, suaminya bisa dibawa pakai matras, buka selebar semaksimal yang bisa gini, inhale dan exhale. Kalau pelatih kayak saya ini gak sampai isak apa kayak sampai isak lurus. Latihan. Aduh ya ampun kan. Aku dulu juga nggak sering gini kok. Harus sering latihan. Ngajarkan gini, inhale dan exhale. Terasa ya di sini ya? Iya. Aduh Tuhan. Ya ampun. Lalu ke Adho Mukha Virasana, itu kayak celpus tadi. Celpus seperti ini. Celpus, ibu jarinya ketemu di belakang. Jadi balasana ya, dari posisi celpus. Kalau ibu hamil kan karena ada perutnya nih, buka kakinya selebar matras, temukan ibu jari di belakang, lalu bawa pantatnya mendekati tumit. Lambungkan tangan ke depan, tempelkan kaki. Nah ini sambil menunggu persalinan, misalnya kalau kontraksinya datang dibuat posisi seperti ini enak, sama seperti kalau kita dismenor, kasih pose ini, itu tapi kalau ibu dismenor ini gitu kan nggak hamil nih ya, untuk kasih pose seperti ini enak untuk yang dismenor. Ini untuk apa Kak? Ya apa? Stretching badannya. Untuk ini. Oh, dismenor ya. Dismenor. Jadi yoga bisa untuk yoga kesehatan reproduksi juga ada pose-posenya. Dismenor itu kasih pose seperti ini tadi. Tapi ini lurus atau apa, pose apa ya dicari. Pose seperti Malasana. Lalu Malasana ya, untuk ibu yang nggak selalu salina, Malasana itu ke pose. Jadi ini dibuka kakinya ke arah luar, lalu lututnya juga membuka keluar, tekan dengan siku kita kanan kiri dan lurus. Nah, spine-nya lurus. Ini jadi tidak begini tapi di depan yang ditekan ke sana. Ya, ini tegak lurus, tidak begini. Ya, jadi sikunya, lututnya ditekan sama sikunya, ini membuka pintu. Apa kalau lututnya terbuka keluar, membuka pintu apa? Pintu belakang. Panggul kan ada pintu atas, pintu tengah, pintu bawah. Bawah. Ya, pintu belakang. Pintu dapur ya kan. Jadi kalau lututnya buka keluar itu membuka pintu atas panggul. Kalau lututnya dibawa masuk itu membuka pintu bawah panggul. Makanya kalau ibu hamil bersalin, apa namanya, bokongnya jangan diangkat tinggi-tinggi, itu justru salah sebenarnya.
dia waktu proses kepalanya turun itu biarkan aja dia, pokoknya dia nggak dulu itu kan buka pintu atas panggung. Nanti ketika dia kepalanya udah di bawah ini, letakkan Bu, kakinya letakkan, kan gitu ya. Nah, diletakkan itu supaya lututnya itu membuka pintu bawah panggul. Jadi bukan hanya karena takut perineumnya robek, tapi supaya pintu bawahnya itu kebuka. Kalau ini dia masih diangkat tinggi, pintu bawahnya malah ketutup. Kan suka gitu nih, pernah mau persalinan kan? Tapi kalau di puskesmas jarang ya. Jarang ya. Tapi Rumah sakit. Waktu masih ini kepalanya proses turun nih, ini kan dia angkat ini itu karena untuk membuka pintu atas panggul ya. Nanti kalau udah kepalanya udah mulai di bawah, itu masuk ke pintu bawah panggul, letakkan kakinya letakkan itu supaya pintu bawah panggulnya buka. Ini ada dia lokal satu persalinan, terus lalu ke cat and cow pose. Cat and cow pose itu ini bisa untuk yang nyeri di sana juga bisa. Ini bentuk cow itu seperti sapi. Iya. Jadi perutnya drop ke bawah tapi hanging baby tetap ya. Lalu kemudian pantatnya tinggalkan ke atas, pandangan ke depan. Lalu kemudian ke cat pose itu punggungnya bawa tinggi naik ke atas, tulang ekornya masuk, halus dan dagunya menjepit. Exhale, inhale ke cow pose, inhale dan exhale ke cat pose. Itu selama menunggu proses pembukaan boleh seperti ini untuk mengurangi rasa kontraksi, nyeri kontraksinya sama kayak semuanya juga. Kan ini sakit di punggung, sakit di pinggang kayak gitu, masih gerakan. Lalu asana kontraksi saat persalinan masih hampir sama kayak tadi, pada konasana, kemudian butterfly, upavista konasana yang membuka kakinya ke kanan kiri, ya. Lalu ke malasana, squat pose itu tadi, adho mukha svanasana itu pose dog seperti ini. Itu kita belajar iya. Gak lama banget ya Pak. Kalau ibu hamil, kalau di kamar bersalin nih boleh pakai itu. Ini yang pinggiran bednya. Oh iya. Yang kanan kiri gitu. Makanya kalau ada pasien biasa ya kan, pola maksudnya itu model apa ayo model biarin aja. Iya. Ini Terbiasa ke kelas hamil ya. apalagi kalau yang mau profesional, mau customernya mau berani bayar mahal, providernya akan mengikuti dia, memandu dia sampai bersalin. Yang gitu, bayarannya mahal. Biasanya habis kan. Tapi sekarang itu yang buka praktek bidan-bidan itu ngasih fasilitas seperti itu. Jadi dia ANC-nya di situ, senam hamil diajarin yoga, nanti saat waktu nomor persalinan akan didampingi, proses yoganya di panggung. Sudah enak kok bidan ini tuh, enggak pakai episiotomi kan. Harganya tapi mahal. Sabar. Kita bersaing nih, biarkan di sana mungkin harganya di sana lebih murah, di sini lebih murah, tapi kalau servisnya memuaskan orang lebih berlian. Terus savasana
posisi line left, line right, dan miring kiri. Kalau misalkan yang kliennya itu pada belum waktunya bersalin, tapi misalkan dia tanya, nanti tapi dia usianya sudah mau menginjak persalinan gitu, terus dia tanya ini kita perlu ngajari atau setiap kelas yoganya itu kita langsung ngajari ini atau maksudnya ini kliennya datang usia 18 ya ikut yoga terus kita kasih segmen yoganya untuk semester 3 nggak usah langsung ini ya, nggak usah maksudnya tuh pas waktu kalau kontraksi bu jadinya kayak gini. Oh iya, waktu kelas yoga itu ini nanti ibu diingatinnya gerakannya seperti ini, bisa nanti di kamar bersalin ibu bisa pose ini mengalami kontraksi pose seperti ini. Selama ngikutin kelas dia kan tahu posenya yang ini sudah. Terus yoga selama pasca salin. Nah, yoga pasca salin dan menyusui bisa dimulai 2-4 minggu postpartum hingga 12 minggu setelah melahirkan per paginya. Kalau lahir SC itu 12 minggu. Kalau pakai normal 4 minggu ya. Terus jika terjadi perdarahan meningkat, hentikan. Misalnya terjadi oleh HPP, gitu ya, hentikan. Jika memiliki diastasis rekti, hindari asana yang meregangkan bagian otot abdomen. Tadi gerakan apa ini? Camel pose seperti ini. Nah, ini nggak boleh. Kalau untuk ibu hamil, ibu postpartum, karena ini kan ototnya tegang, kalau yang untuk yoga umum sih itu untuk ini untuk fleksibilitas otot punggung. Jadi nggak mesti sama tegak gitu ya kak ya. Akhirnya kalau selalu sering melakukan kayak gitu, ya maksudnya tegak kayak gini nggak gampang gini. Ini biasanya bisa kita pakai yoga terapi memperbaiki postur tubuh yang dia bungkuk. Kita cari pose pasca salin kajian. Terus dihindari gerakan posisi yang jika itu tadi untuk pasien SC sebaiknya tidak melakukan asana yang memiling dan meregangkan bagian insisi, misalnya pose twist seperti ini, terus ini ada pose seperti ini, terus twist seperti ini. Kalau yoga secara umum ya, rajinnya begini twisting. Nah, kalau pasien SC ya dia kan nggak nyaman sakitan terpilihnya. Ibu hamil pun boleh pose twisting begini, tapi twisting lembut, misalnya pose seperti ini. Ini suka sana sih. Nah, twist ringan inhale, menjauh ekstremitas, inhale dan exhale. Lagi inhale dan exhale. Ini stretching pemanasan di awal. Inhale dan exhale. Justru ringan untuk yang nggak boleh yang terlalu betul. Ini tadi memulainya jangan lupa dengan pelatih 15 menit dahulu.